Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Yulianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial dan teman-teman semua yang insya Allah saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang fungsi inverse, fungsi logaritma natural dan eksponen, fungsi eksponen dan logaritma umum. Visi S1 Pendidikan Matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi S1 Pendidikan Matematika yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Materi yang pertama yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu jika fungsi f mempunyai inverse, maka dikatakan bahwa y sama dengan fx. Dapat diselesaikan untuk x sebagai fungsi dari y, dan dikatakan x sama dengan f inverse y merupakan penyelesaian dari y sama dengan fx untuk x sebagai fungsi y. Contohnya, tentukan inverse dari fx sama dengan x min 1 per x plus 2. Fx sama dengan y sama dengan x min 1 per x plus 2. Yang x plus 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan kita kalikan dengan y. Maka hasilnya xy plus 2y sama dengan x min 1. Yang x kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, yang awalnya positif menjadi negatif, dan yang plus 2y kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yang awalnya positif menjadi negatif. Maka hasilnya xy min x sama dengan min 2y min 1. X dalam kurung y min 1 sama dengan min 2y min 1. Yang y min 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yang awalnya pengali karena dipindah ruaskan menjadi pembagi. Maka hasilnya x sama dengan min 2y min 1 per y min 1. F inverse y sama dengan min 2y min 1 per y min 1, dan F inverse x sama dengan min 2x min 1 per x min 1. Fungsi inverse ini memiliki dua teorema. Yang pertama, jika f fungsi 1, maka grafik dari y sama dengan fx dan y sama dengan f inverse x adalah pencerminan dari fungsi satu dengan fungsi yang lain terhadap garis y sama dengan x. Yang kedua, jika f monoton murni atau selalu naik atau selalu turun, maka f mempunyai inverse. Seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Fungsi inverse ini memiliki 3 ciri atau 3 kategori. Yang pertama, fx sama dengan x. F aksen x sama dengan 1 lebih dari 0. Maka f-nya ini selalu naik dan garisnya itu dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Fx sama dengan x dan f inverse ada.
Yang kedua, fx sama dengan min x. F aksen x sama dengan min 1 kurang dari 0, maka f-nya selalu turun. Gambarnya itu atau garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Maka fx sama dengan min x dan f inverse-nya itu ada. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 2x sama dengan tanda kurawal lebih dari 0, x-nya itu lebih dari 0. Yang kedua, kurang dari 0, x-nya kurang dari 0. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, f-nya itu naik untuk x lebih dari 0 dan f-nya turun untuk x kurang dari 0. Gambarnya seperti parabola yang menghadap ke atas, yang mana fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat dan f inverse-nya itu tidak ada. Dari fungsi inverse yang ketiga tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat untuk x lebih dari 0, maka f inverse-nya itu ada. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat untuk x kurang dari 0, maka f inverse-nya juga ada. Catatannya, semua fungsi tidak semua mempunyai inverse. Agar fungsi tersebut mempunyai inverse, pada daerah asal dapat dibuat fungsi satu-satu dengan membatasi daerah asalnya. Materi yang kedua yaitu fungsi logaritma, natural, dan eksponen. Yang pertama, fungsi logaritma natural. Definisi atau pengertiannya yaitu ln x sama dengan integral di mana batas bawahnya 1 dan batas atasnya x 1/t dt di mana x-nya lebih dari 0. Nilai ln x menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan 1/t, di mana t lebih dari atau sama dengan 1 dan t kurang dari atau sama dengan x. Karena itu, jika x lebih dari 0 dan x kurang dari 1, maka ln x kurang dari 0. Jika x lebih dari 1, maka ln x lebih dari 0. Jika x sama dengan 0, maka ln x sama dengan 1. Terdapat dalam gambar di sini ya penjelasannya. Yang kedua, turunan dari ln x. Menurut teorema dasar kalkulus, d per dx ln x sama dengan 1/x di mana x lebih dari 0. Secara umum, dengan menggunakan dalih rantai kita peroleh d per dx ln ux sama dengan 1/ux dikali d per dx ux. Contohnya, tentukan d per dx ln 5x. Kita jawab, d per dx ln 5x sama dengan 1/5x dikali d per dx dikali 5x sama dengan 1/5x dikali 5 sama dengan 5/5x sama dengan 1/x. Yang selanjutnya yaitu teorema sifat logaritma natural. Jika A dan B bilangan positif dan R bilangan rasional, maka yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Yang kedua, ln A dikali B sama dengan ln A plus ln B. Yang ketiga, ln A per B sama dengan ln A min ln B. Yang keempat, ln A pangkat R sama dengan R ln A. Yang selanjutnya yaitu penurunan logaritmik. Tentukan dy per dx bila y sama dengan x plus 11 per akar dari x pangkat 3 min 4. Kita jawab, ln y sama dengan ln buka kurung x plus 11 per akar dari x pangkat 3 min 4 tutup kurung. ln y sama dengan
ln dalam kurung x plus 11 dikurangi ln dalam kurung x pangkat 3 min 4 dipangkatkan 1/2. Kenapa 1/2? Karena jika akar dirubah ke pecahan, maka tanda akarnya berubah menjadi pangkat 1/2. Selanjutnya, 1/y dy per dx sama dengan 1/x plus 11 min yang pangkat 1/2 tadi kita pindahkan ke depan. Jadi 1/2 dikali 1/x pangkat 3 min 4 dikali 3x kuadrat. Selanjutnya 1/y dy per dx sama dengan 1/x plus 11 min 3x kuadrat per 2 dalam kurung x pangkat 3 min 4 dy per dx sama dengan 1/x plus 11 min 3x kuadrat per 2 dalam kurung x pangkat 3 min 4 dikali y. dy per dx sama dengan 1/x plus 11 min 3x kuadrat per 2 dalam kurung x pangkat 3 min 4 dikali x plus 11 per akar dari x pangkat 3 min 4. Yang selanjutnya yaitu integral dari 1/u, di mana integral 1/u du sama dengan ln harga mutlak dari u plus c. Contohnya, tentukan integral 1/2x plus 2 dx. Kita jawab, misalkan u sama dengan 2x plus 2 dan du sama dengan 2 dx. Kenapa 2 dx? Karena u yang tadi kita turunkan dan dx sama dengan du per 2. Maka integral 1/2x plus 2 dx sama dengan integral 1/u du per 2. Kenapa menjadi 1/u? Karena yang 1/2x plus 2 tadi kita rubah menjadi 1/u dan dx-nya kita rubah jadi du per 2 sama dengan 1/2 integral 1/u du. Kenapa yang di sini depan jadi 1/2? Karena yang du per 2 itu kita pindahkan ke depan menjadi 1/2. Kemudian di sini 1/2 ln harga mutlak dari u plus c sama dengan hasil akhirnya yaitu 1/2 ln yang u-nya kita rubah menjadi 2x plus 2 ya. Jadi 1/2 ln harga mutlak dari 2x plus 2 plus c. Yang selanjutnya yaitu integral dari 1/u. Tentukan integral di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx. Kita jawab, misalkan u sama dengan x pangkat 3 plus 2, maka du-nya sama dengan 3x kuadrat dx, dan dx sama dengan du per 3x kuadrat. Maka integral x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx sama dengan integral x kuadrat per u du per 3x kuadrat sama dengan 1/3 integral 1/u du sama dengan 1/3 ln harga mutlak dari u plus c sama dengan 1/3 ln harga mutlak dari x pangkat 3 plus 2 plus c, sehingga integral batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx sama dengan 1/3 dalam kurung ln harga mutlak dari
X pangkat 3 plus 2, di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4, sama dengan 1/3 dalam kurung ln 66 dikurangi ln 2. Maka hasilnya 1/3 ln 33. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ginanjar. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi eksponensial natural. Definisi di mana fungsi eksponen natural y sama dengan ix px adalah inverse dari fungsi logaritma natural yang dinotasikan sebagai exp. Jadi berlaku hubungan x sama dengan ix py, maka y sama dengan ln x. Bila basis fungsi ini ditulis e sama dengan exp1 sehingga ln e sama dengan 1. Ekspansi desimal bilangan ini adalah, jadi nilai e ini adalah 2,718281845 atau juga nilai e ini 2,718. Bisa teman-teman lihat gambar di samping, kurva y sama dengan ix px ya yang atas, dan yang bawahnya kurva dari y sama dengan ln x, bahwa fungsi eksponensial natural adalah inverse dari fungsi logaritma natural ataupun ln x. Selanjutnya yaitu masih tentang fungsi eksponensial natural. Dengan demikian bahwa integral 1 sampai e 1/t dt sama dengan 1. Dari definisi langsung diperoleh bahwa yang pertama exp ln x sama dengan x bila x lebih besar dari 0. Yang kedua ln exp x sama dengan x. Perlu dicatat bahwa e adalah bilangan transenden yang dibuktikan oleh Euler, yaitu tidak ada polinom px sehingga fe sama dengan 0. Yang selanjutnya fungsi exp adalah fungsi eksponen. Saat ini untuk bilangan rasional r bahwa y sama dengan exp x adalah sebuah fungsi eksponensial, di mana e pangkat r sama dengan exp ln e pangkat r sama dengan exp r ln e. Jadi e pangkat r ini ya seperti sifat-sifat yang tadi, di mana jadi exp r ln e sama dengan exp r. Jadi e pangkat r itu sama aja dengan exp r. Sejauh ini kita telah mendefinisikan bilangan pangkat dengan pangkat rasional untuk x irasional. Kita kembali pada definisi fungsi eksponensial, yaitu e pangkat x sama dengan exp x. Jadi untuk selanjutnya bahwa e pangkat ln x sama dengan x untuk x lebih besar dari 0. Terus ln e pangkat x sama dengan x untuk tiap x. Yang berikutnya di sini ada turunan dari y sama dengan e pangkat x. Dari x sama dengan ln y kita peroleh bahwa jadi turunan dari ln y kita sudah sepakat sebelumnya bahwa dy dx yaitu 1/y ya logaritma natural tadi, bahwa kita sudah sepakat kalau ln y itu sama dengan 1/y ataupun ln x itu sama dengan 1/x. Jadi dy dx sama dengan 1/y, sehingga dy dx sama dengan 1/dy dx itu sama aja dengan y. Jadi turunan dari y sama dengan e pangkat x yaitu d, y nya kita ubah menjadi e pangkat x ya. Jadi d e pangkat x per dx sama dengan e pangkat x. Terus yang sebelahnya di sini ada integral tak tentu dari y sama dengan e pangkat x. Jadi untuk integral tak tentu, integral dari e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Ya, kenapa di sini pakai plus c? Karena ini adalah integral tak tentu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari yang pertama, ini turunan. Tentukan dy dx bila y sama dengan e pangkat x pangkat 2. Di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Jadi kita jawab, misalkan u itu adalah x pangkat 2, sedangkan turunan dari u yaitu du sama dengan 2x dx. Jadi tadi menggunakan rumus tadi bahwa dy dx, d
y-nya kita ubah menjadi e pangkat x pangkat 2, jadi d e pangkat x pangkat 2 per dx sama dengan e pangkat x pangkat 2 turunan dari x pangkat 2 per dx yaitu 2x. Jadi e pangkat x pangkat 2 dikali 2x karena turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x ya. Di sini kita kalikan jadi hasilnya yaitu 2x kali e pangkat x pangkat 2. Selanjutnya itu contoh dari integral. Tentukan integral e pangkat 4x dx. Oke, kita jawab. Misalkan di sini u-nya yaitu 4x dan du-nya yaitu 4dx. Ya, turunan dari 4x itu 4. Sedangkan turunan dari dx yaitu du per 4. Sehingga integral e pangkat 4x dx sama dengan integral e pangkat u dikali du per 4 ya, turunan dari dx. Hingga kita keluarkan 4-nya menjadi 1/4 ya, sama dengan 1/4 integral e pangkat u dikali du. 1/4 integral kita ubah u-nya menjadi tadi 4x, integral e pangkat 4x plus c. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi eksponen dan logaritma umum. Yang pertama di sini ada fungsi eksponen a pangkat x. Jika a lebih besar dari 0 dan r rasional, maka a pangkat r sama dengan exp ln a pangkat r sama dengan exp r ln a sama dengan e pangkat r ln a. Di sini definisi untuk a lebih besar dari 0 dan x adalah bilangan real. Kita definisikan bahwa a pangkat x itu sama dengan e pangkat x ln a. Di sini ada catatan, jika a sama dengan e, maka a pangkat x sama dengan e pangkat x ln a. Jadi kita ubah nilai e ini menjadi a ya. Jadi otomatis jika a itu sama dengan e, maka a pangkat x sama dengan e pangkat x ln x sama dengan e pangkat x, konsisten ya. Yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat fungsi eksponen. Sifat yang pertama di sini a pangkat x tambah y itu sama dengan a kali x, a pangkat x dikali a pangkat y. Sifat yang kedua ya sama kayak logaritma sih. Jadi a pangkat x dikurangi y sama dengan a pangkat x dibagi a pangkat y. A pangkat x dipangkatkan lagi di sini, y sama dengan a pangkat x kali y, terus a kali b pangkat x sama dengan a pangkat x dikali b pangkat x. Di sini juga ada a per b di pangkat x sama dengan a pangkat x dibagi b pangkat x ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada teorema yaitu turunan dan integral. Yang pertama turunan dari dy dx ya, yaitu d a pangkat x per dx sama dengan a pangkat x ln a. Untuk integral di sini integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c, di mana a tidak sama dengan 1. Selanjutnya yaitu contoh di sini. Tentukan dy per dx jika y sama dengan 2 pangkat akar x. Jawab tadi turunan dari dy dx ya, dimana kita ubah y-nya menjadi 2 pangkat akar x. Jadi d 2 pangkat akar x per dx sama dengan tadi rumus dari turunan yaitu kan 2 pangkat akar x ln 2. Turunan dari akar x yaitu d akar x per dx. Jadi 2 pangkat akar x ln 2, turunan dari akar x yaitu setengah ya, setengah x pangkat negatif 1/2. Jadi kita jadi 2 akar x ln 2, yang 2 kan di bawah ya kan, 1/2 berarti 2 di bawah 2 akar x. Kok bisa di situ ada akar x, kan yang sebelah sini ada x pangkat negatif 1/2. Supaya tidak menjadi pangkat negatif kita turunkan ke bawah jadi menjadi akar. Jadi 2 akar x ln 2 per 2 akar x.
Yang selanjutnya yaitu contoh dari integral. Di sini tentukan integral x 2 pangkat x pangkat 2. Jawab, misalkan u-nya itu adalah x pangkat 2, sedangkan turunan dari du itu 2x dx. 1/2 du sama dengan x dx. Jadi turunan du terhadap dx yaitu 1/2 du sama dengan x dx. Dimana integral x 2 pangkat x pangkat 2 sama dengan integral 2 pangkat u 1/du ya. Jadi turunan dari dx tadi. Jadi kita keluarkan 1/2 nya, 1/2 integral 2 pangkat u du, dimana 1/2 dikali rumusnya tadi 2u per ln 2 plus c, dimana 1/2 dikali u nya tadi x pangkat 2 jadi 2 pangkat x pangkat 2 per ln 2 plus c. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat x pangkat 2 per 2 ln 2 plus c. Yang selanjutnya yaitu fungsi logaritma umum atau log x berbasis a ya. Definisi di sini misalkan a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, kita definisikan bahwa y sama dengan log x basis a. Maka di sini untuk nilai x sama dengan a pangkat y. Di sini ada catatan, jika a sama dengan e, maka log x basis a sama dengan ln x. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa y sama dengan ln x itu setara dengan y sama dengan e pangkat x. Y sama dengan e pangkat x itu sama aja dengan y sama dengan a pangkat x, hanya mengubah hurufnya saja ya. Yang tadi kalau yang tadi a yang tadi e sekarang a. Y sama dengan a pangkat x itu setara dengan y sama dengan log x basis a, dan y sama dengan log x basis a itu sama aja dengan y sama dengan ln x. Jadi y sama dengan ln x itu kalau kita kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka akan hasilnya adalah y sama dengan log x basis a, seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi logaritma umum, masih tentang fungsi logaritma umum log x basis a. Catatan, jika y sama dengan log x basis a dengan x sama dengan a pangkat y, sehingga ln x sama dengan ln a pangkat y sama dengan y ln a ya. Jadi ini sifat ya, dimana sifat logaritma dimana kalau ada pangkat kita turunkan ke bawah seperti ini, y sama dengan ln a. Karena itu y sama dengan ln x per ln a. Jadi y sama dengan ln x per ln a itu hasil dari ini, hasil dari ln x sama dengan y ln a. Jadi kita bawa ln x dibagi ln a, sehingga log x basis a sama dengan ln x per ln a ya. Kita ubah y nya menjadi log x basis a sama dengan ln x per ln a. Jadi turunan dari log x basis a per dx itu sama aja dengan 1/x ln a. Oke, di sini ada contoh. Tentukan dy dx jika y sama dengan log x pangkat 2 plus 1 basis 10. Oke, kita jawab. Misalkan u-nya yaitu x pangkat 2 plus 1. Sedangkan turunan dari dy dx yaitu dy kita turunkan terhadap du ya. Du turunkan terhadap dx. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy y nya tadi berapa? Log x pangkat 2 plus 1 basis 10. Kita ubah berarti d log u basis 10 per du dikali turunan dari du yaitu turunan dari x pangkat 2 plus 1 per dx. Jadi hasilnya sesuai rumus tadi 1 per u log 10 dikali turunan dari x pangkat 2 itu menjadi 2x, sehingga 2x per u log 10 kita ubah u nya menjadi x pangkat 2 plus 1. Jadi hasilnya adalah 2x per x pangkat 2 plus 1 log 10, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau misalkan ada kritik dan saran silahkan ditambahkan.
Sebelumnya di sini ada soal ya buat teman-teman, ada 3 soal ya. Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.